Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohabbatihi kartahu amkanam kiare jage ho sukriya sukriya kal kal lekaba kabu karecha kalte kalte mega hocika jawab barokahe barokahe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillahi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushda. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Jaron Liner, seorang pakar komputer dari USA, menjelaskan bahwasannya humanisme digital merupakan sebuah proses pengenalan teknologi terhadap kaula muda untuk menghindari sistem dehumanisasi dalam sistem otomatisasi. Dalam hal ini hadirin, teknologi yang semakin canggih bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul madmumah, khususnya bagi generasi Z. Berita tentang seks bebas, kematian akibat miras atau narkoba, dan tawuran di kalangan generasi muda bahkan pelajar hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Dalam kondisi seperti ini hadirin, untuk membangun akhlak dan karakter pemuda, pendidikan karakter melalui platform digitallah sebagai kuncinya. Namun hadirin, sekarang tanpa sadar, saat ini Indonesia tengah berjajah, bukan secara fisik, tapi malah jatuh ke dalam gaya baru imperialisme, di mana kehidupan penuh dengan hedonisme, nilai-nilai keluhuran budaya terlupakan, korupsi terjadi di berbagai bidang, dan kemaksiatan semakin transparan. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir dari liputan6.com pada tanggal 23 September tahun 2024, bahwasannya adanya siswa MTS yang meninggal dunia disebabkan oleh penganiayaan geng motor. Mengingat prihatinnya akhlak dan karakter generasi kita hadirin, kami tim MSI dari MA Salafiyah Kajen dengan bangga akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Humanisme Digital, Kunci Penguatan Pendidikan Karakter di Era Transformasi. Dengan landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 65 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang keadilannya yang sempurna, yakni Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang dikaruniakannya kepada suatu kaum selagi kaum itu tidak mempunyai niat untuk mengubahnya sendiri. Oleh karena itu hadirin, berdasarkan keterangan dari tafsir tersebut, maka apabila kita ingin membenahi karakter generasi bangsa kita, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Jujur kita akui hadirin, sekarang ini masih banyak generasi bangsa kita yang masih bermental garang, Bergaya hebat, berlaga sok kuat, dan berkepentingan maksiat. Kita juga turut prihatin dengan berbagai kasus-kasus yang telah terjadi di negeri ini. Pertama, kasus kekerasan seksual. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh tribunjatim.com bahwasannya adanya penangkapan oknum polisi Brimob yang diyakini mampu mengayomi malah terjebak kasus kekerasan seksual melalui media sosial. Kedua, kasus narkoba. Hadirin, berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Nasional, mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2023, tercatat bahwasannya tersangka narkotika sebanyak 1.209 orang. Barang bukti yang disita mencapai 340,13 ton obat-obatan terlarang. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyisingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Hadirin, begitu pentingnya pendidikan karakter hingga Aristoteles pernah berkata, mendidik pikiran saja tanpa mendidik hati dan karakter hanyalah omong kosong belaka. Pendapat ini didukung oleh Thomas Likona dalam bukunya Education Karakter, bahwasannya pembinaan karakter adalah hal yang utama untuk menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai pelajar harus giat dalam belajar agar bisa mengharumkan negeri ini dengan menggapai prestasi. Lantas hadirin, bagaimanakah karakter yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia? Dengan sangat indah Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya di dalam Al-Quran surah
ayat 110 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun di antara mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempercayakan amanatnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Merujuk pada ayat tersebut, hadirin, karakter yang sesuai dengan bangsa kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Generasi bangsa kita harus intensif dan tegas dalam mencegah kemaksiatan dan gemar menebar kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin, kami mengajak untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Hadirin, sebagai kesimpulan dari syarah
adalah hari yang utama untuk menentukan masa depan bangsa di era transformasi platform digital. Dalam mewujudkan karakter tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali bersandar kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara Indonesia sungguh menarik bagai mutiara khatulistiwa.